Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita kembali bersama pada pelajaran biologi. Pada pagi ini kita meneruskan materi yang kemarin, yaitu masih tentang sel. Kemarin kita sudah mengenal bahwa sel itu adalah penyusun tubuh atau bagian terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup. Ada sel berdasarkan ada tidaknya membran inti, itu ada sel prokariot dan eukariot. Berdasarkan jumlah sel yang di dalamnya makhluk hidup itu ada yang multiseluler, ada yang uniseluler. Itu kemarin sudah kita bahas. Untuk hari ini kita bahas bagian-bagian sel. Nah, sel itu ini gambar seperti ini menunjukkan sel hewan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ada dua sel hewan, yaitu dan sel tumbuhan. Kalau yang gambarnya seperti ini adalah sel hewan. Bagian-bagian sel hewan itu sudah ada semua di sini. Ini ada membran sel. Nah, ini ada inti, ada mitokondria, ada lisosom, ada aparatus Golgi, ada retikulum endoplasma, dan sebagainya. Hari ini kita bahas dulu untuk yang bagian yang pertama, yaitu membran plasma. Ya, membran plasma itu adalah bagian terluar dari sel. Kalau dari gambar ini tadi adalah yang ini. Kulit paling luar sel hewan itu adalah membran plasma. Ya, untuk sel hewan. Ya, tidak sel tumbuhan, karena sel tumbuhan nanti di luarnya ada lagi. Nah, ini yang paling luar sel hewan adalah membran plasma. Nah, membran plasma itu apa? Ini ya, jadi gambar membran plasma kalau diperbesar seperti ini. Tersusun atas molekul lemak dan protein. Nah, ini ya, ada lemaknya, ada proteinnya. Nah, dan molekul lemak tersusun atas dua lapis, terdapat di bagian tengah membran. Lemaknya itu yang mana? Ini. Ya, ini yang ungu ini adalah lemaknya. Lipidnya. Nah, ini terletak di tengah dua lapis. Ya, ini lapis atas, ini lapis bawah. Di sebelah luarnya ya, terdapat protein. Nah, ini protein. Nah, ini yang besar-besar ini protein. Nah, kalau di sini protein perifer, protein tepi. Tapi sebenarnya ada lagi, yaitu protein integral. Maaf, ini tidak tercantum. Ini yang protein integral. Artinya protein yang bisa menembus lapisan lipid lemak ini. Nah, ini sampai sini. Kalau yang ini perifer, ya hanya muncul di pinggir saja. Nah, ini. Nah, yang bulat-bulat ini, yang dekatnya lipid, ini adalah fosfat. Makanya ini dikatakan fosfolipid, fosfat dan lipid. Nah, ini fosfolipid, lemak membran tersusun atas fosfolipid. Nah, ini yang bagian fosfat itu di pinggir karena dia bisa menyatu dengan air. Makanya dikatakan bersifat hidrofilik, suka air. Kalau yang lemak tidak suka air atau benci. Makanya kalau tangan kalian ya kok mengandung lemak, kena air, bagaimana kira-kira? Ya, bisa dibayangkan ya, lah itu ini lemak. Makanya dia di tengah, tidak suka air, tidak mau menyatu dengan air. Ya,
hidrofobik. Kalau yang ini hidrofilik itu sifatnya. Nah ini. Ya, ini ada juga protein membran tersusun atas glikoprotein. Ya, ada istilah glikoprotein ini yang hijau ini. Ya, ini protein membrannya. Ini atas glikoprotein yang hijau ini. Ya, kalau yang oranye ini fosfat. Ya. Berikutnya, fungsinya untuk apa membran itu? Melindungi isi sel karena paling luar otomatis melindungi isi yang ada di dalam sel. Mengatur keluar masuknya molekul karena membran plasma bersifat semi permeabel. Artinya apa? Ada jajar tertentu yang dapat melewati dan ada yang tidak. Tentunya yang ukurannya lebih kecil bisa lewat dan yang besar tidak. Diseleksi dulu. Ya, seperti kalian dulu mau masuk di SMA 2, ada seleksi. Yang rumahnya dekat atau nilainya tinggi bisa masuk. Kalau yang jauh nilainya kurang ya tidak bisa masuk. Lah sel juga demikian. Karena lewat membran. Jadi kalau yang kecil bisa, yang besar tidak. Ora kok anggap mlebu kabeh. Ya. Terus yang ketiga apa? Menerima rangsangan dari luar sel sebagai reseptor penerima rangsang. Berikutnya yang kedua, sitoplasma. Nah, sitoplasma itu ini, gambarannya di dalam ini, cairan ini, dan yang ada di dalamnya ini sitoplasma. Nah, apa sih sitoplasma itu? Tersusun atas cairan dan padatan. Ya, padatannya itu apa? Ya, organel sel. Organel sel itu apa? Ada mitokondria, ada ribosom, lisosom, dan sebagainya. Cairannya disebut apa? Disebut sitosul. Namatannya disebut sitoplasma, cairannya sitosul kayak podositoni ya, atau matrik, bersifat koloid, terutama karena adanya protein dan RNA. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Di dalam ini berlangsung kegiatan pembongkaran zat kimia, reaksi kimia. Ini nanti di kelas 12 di metabolisme kita bahas. Dan mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsung pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Berikutnya yang ketiga, nukleus inti sel. Ya, kalau di gambaran tadi itu yang ini, yang tengah paling besar, yang warnanya ungu, ini inti sel. Ya, nanti kalau sel tumbuhan kecil, tapi kalau sel hewani besar ini. Beda ya, harus bisa bedakan. Ini nukleus inti sel. Terletak di tengah sel dan berbentuk bulat. Ya ini bulat, kalau dibesarkan seperti ini. Di dalam inti terdapat matriks cairan disebut nukleoplasma. Nukleo dari kata nukleus, plasma itu adalah dari cairannya nukleoplasma. Nukleolus anak inti sel. Ya, kalau yang ini namanya inti sel, yang hitam di dalamnya anak inti. Makanya ada olusnya. Kalau inti nukleus, kalau anaknya nukleolus. Kromosom terdapat atas protein dan DNA. Nah, ini sering kalian mendengar istilah tes DNA di mana? Ya di ini. Ini ada ini sehingga diketahui nanti di kelas 12 kita bahas juga ya, sabar ya.
DNA berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dan sintesis protein, ya. Nanti RNA berfungsi untuk sintesis protein. Itu nanti di kelas 12 ada sintesis protein. 11 ada disinggung sedikit. Berikutnya fungsinya, nah ini mengendalikan seluruh kegiatan sel, misalnya metabolisme di kelas 12, mengeluarkan RNA dan unit ribosom dari inti ke sitoplasma, mengatur pembelahan sel juga nanti kelas 12, pembelahan informasi genetik dan sebagainya. Ya. Yang keempat, sentriol. Nah, ini sentriol, organa yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Jadi tidak semua sewaktu-waktu bisa dilihat. Beda dengan yang tadi. Kalau ini saat pembelahan saja. Fase tertentu dalam darah hidupnya sentriol memiliki silia atau flagel. Kemudian yang terpenting ini hanya dijumpai pada sel hewan. Ya, jadi sel tumbuhan tidak ada. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih bedanya sel hewan dan sel tumbuhan? Di antaranya ini, kalau sel hewan punya sentriol, sel tumbuhan tidak punya sentriol. Jumlahnya sepasang terletak saling tegak lurus antar sesamanya di dekat nukleus, ya, dia ada di dekat nukleus. Berikutnya ini ada tugas, ya. Ini semua materi harus dipahami, harus paham. Kalau tidak paham bisa tanya di ini diskusi KBM ini, ya, di kolom diskusi, atau bisa menghubungi langsung ke Ibu, ya. Materi ditulis di buku tulis, ya, jangan dilihat saja, ya. Kalau dilihat saja tidak tahu kamu, ya, hilang. Ditulis di buku tulis, dan nanti kalau tadi terlalu cepat ulangi lagi, buka lagi, ya. Sewaktu-waktu saya minta untuk dikumpulkan. Ya, hari ini saya tidak minta untuk dikumpulkan, mungkin minggu depan atau kapan, ya, dikumpulkan. Ya, bisa juga saya minta dikumpulkan ke sekolahan, bisa juga nanti lewat KBM daring, lihat kondisinya. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.